kemudian ada wali muhakam. Muhalil sudah. Tapi kalau di undang-undang kita Pak, KHI tidak mengenal itu. Dilanjut Pak. Hanya dua. Nah, ini dalam itu selanjutnya KHI pasal 20 ayat 2. Ini hanya dua, wali nasab dan wali hakim. Dan wali hakim di PMA 20 pasal 13 ayat 2, wali hakim sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dijabat oleh kepala. Dan tadi menyebutkan bahwa nikahnya itu di wilayah kecamatan Guben. KUA, wilayah KUA kecamatan Guben. Otomatis di wilayah itu ada wali hakimnya selain yang disebut nama tadi. Jadi penyebutan wali hakim ini yang kita tidak anggaplah nggak setuju. Kalau wali muhakam bisa. Lanjut. Baik. Jadi ini pada condong pada wali muhakam, Pak. Jadi kedua mempelai ya, ini mengangkat tokoh kiai atau ustadz ulama yang dipandang cakap dalam agama untuk diangkat menjadi wali hakimnya. Ini yang disebut dengan wali muhakam. Tapi itu pun tidak langsung bisa mengangkat begitu saja. Ada ketentuan-ketentuannya bagaimana dia itu bisa menggunakan wali muhakam. Lanjut Pak, singkat-singkat aja. Nah, boleh wali hakim apabila ini ijma sepakat ulama, jika di tempat itu tidak ada wali hakim, maka dia boleh mengangkat wali muhakam. Ijma. Sepakat ulama, jika di wilayah itu tidak ada wali hakim, maka boleh dia mengangkat wali muhakam untuk dinikahkan. Tadi sudah disebutkan di putusan itu bahwa menikahnya di wilayah KUA Kecamatan Guben yang memang ada wali hakimnya di situ. Lalu penulisannya saya nanti bagaimana itu di buku nikah itu? Wali hakim misalnya di NB-nya kan ada wali hakim. Tapi kok muncul selain nama saya? Padahal yang punya SK wali hakim di wilayah kecamatan itu adalah kita-kita yang menjabat sebagai penghulu dengan tugas tambahan kepala KUA itu. Itu ijma, sepakat ulama. Yang kedua, ini saya temukan di kitab Bihayatul Zaid yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Lanjut, adanya kesulitan yang ditimbulkan oleh wali hakim. Ada wali hakimnya, tapi ada unsayunnya misalnya, Pak. Kayak kita dulu dan selanjutnya. Dulu. Mohon maaf, Pak. Mohon maaf. Pengalaman. Enggak, itu dulu. Saya di jadi situ kita mana jelas ini Pak. Tapi ada di Hayatul Zaid saya temukan itu ya. Seandainya wali hakim itu memungut biaya, tentu bukan biaya saja kesulitan ini kan, atau apa sajalah yang menyulitkan dia untuk menikah dengan wali hakim di wilayah itu. Tentu kesulitan ini kan yang tahu YBS Pak ya, yang akan menikah kesulitannya itu yang di tingkat apa ya, maka dia boleh untuk menggunakan wali muhakam di dalam nikahnya. Yang jadi masalah ketika di tempat itu, tadi kan ijma'nya mengatakan kalau di suatu tempat sudah ada wali hakim maka tidak boleh wali muhakam. Mafhum mukhalafahnya kan begitu. Nah, ketika di tempat itu ada wali hakim, bolehkah mengesahkan dengan wali muhakam? Coba selanjutnya, Pak. Lanjut, tidak kuat ini. Di sini ada beda pendapat di kalangan ulama mengenai hal ini. Ada yang mengatakan boleh,
ada yang mengatakan tidak dibolehkan. Tapi kaul yang muktamad di situ mengatakan tidak boleh selama ada wali hakim. Kaul yang muktamad, kaul yang lebih kuat. Baik, kita analisis lagi kepada putusan pengadilan agama ini. Jadi ada dua hal yang saya akan analisis di sini. Satu, mengenai isbat nikahnya sudah sesuai KHI pasal 7, ya. Nikah dibuktikan dengan akta nikah, kan gitu lah. Dalam hal pernikahan yang tidak bisa dibuktikan dengan akta nikah, maka dilanjutkan ke isbat ke pengadilan agama. Itu sudah sesuai. Memang nikahnya tidak dicatat sehingga dia tidak punya akta nikah di pengadilan di KUA, dan itu sudah dilakukan. Itu sudah betul. Yang kedua adalah wali hakimnya. Penetapan pengesahan dengan wali hakim ini yang kita tanyakan, apakah ada ya di pengadilan agama itu landasan hukum selain KHI atau yang lainnya sehingga bisa memasukkan walaupun bukan pejabat kepala KUA dijadikan sebagai wali hakim. Mungkin itu nanti yang akan jawab oleh yang segini tebalnya. Yang tebal segini nih. Itu yang bisa saya sampaikan. Tebal segini ya. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, dan sudah semakin mengerucut ya untuk arahnya ke nanti Pak Ketua PA. Sementara kita dibatasi oleh regulasi, kita ini semua pencatat, di mana pasal 2 sampai 11 PP 975 sudah sangat jelas, sementara pengadilan agama dengan KHI pasal 7-nya sudah sangat begitu jelas. Maka kali ini akan kita dengarkan uraian panjang lebar dari Ketua Pengadilan Agama Surabaya, termasuk nanti Pak apabila ada konflik. Ini arahnya kemarin kita mengundang beliau untuk bicara tentang isbat nikah secara umum. Kalau ternyata hasil produksi isbat nikah itu yang seringkali ada yang tidak cocok dalam tanda petik di KUA, itu langkahnya kemana? Apakah harus banding? Apakah harus ke PT UN? Karena di Surabaya ini pernah ada kepala KUA yang menolak pencatatan nikah, dilihat kok masih itu kepala KUA-nya, mundur daripada terang tahan, jangan sampai ini diajukan nanti kasihan kepala KUA-nya. Ketika ganti kepala KUA yang lain diajukan dan lolos. Nah ini kan apakah boleh izin dia tapi itu nanti bisa disampaikan. Kita ingin mendengarkan dari Pak Ketua PA yang lahir di Demak ya, YIN-nya Semarang. Kalau Gus Dur itu kan identik dengan Semar, orangnya bijaksana. Tapi kalau Semarang itu luas artinya. Jadi wadahnya nasi itu yang besar itu namanya Semarang itu ya. Itu nanti bisa dipersilakan. Bisa. Moderatornya keren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bikamili syari'ati wa khalisiddin. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa dzurriyyatihi ajma'in, amma ba'd. Hadratul kurama wal budola wa jami ashabi, insyaallah yang hadir di majlis ini semuanya dicurai nikmat Allah yang luar biasa. Amin. Sehingga qaulul hamdalah wa sholatan ala rasulillah mutaba'ah ilaman qablina. Jadi langsung saja. Sudah mantap, mau berapa Kalau kali boleh kita saya foto, berkata, saya di sini yang ini malah yang ini dengan bapak-bapak videonya ini. dan satu ibu, rasa-rasanya tidak asing, dan ini justru ibaratnya saudara satu kandung yang telah lama tidak pernah jumpa. Dengan perjumpaan inilah kita saling bercerita. Rumah tanggaku seperti ini,
keluarga saya seperti ini, anak saya seperti ini, anak saya ada yang bandel karena minta seperti ini. Apapun ada secara histori, sejak 2002 ini pengadilan agama sudah menjadi one roof system, satu pintu, artinya satu atap. Jadi seluruh lembaga yudikatif adalah berada di Mahkamah Agung. Ini sebuah keniscayaan yang tidak boleh dipungkiri, dan sebetulnya misi kami itu termasuk berat. Bagaimana membawa di belakangnya agama ini harus bisa mempengaruhi, bukan kita terpengaruh dengan yang di Mahkamah Agung. Jadi kalau yang dulu ini dengan motonya ikhlas beramal. Jadi ikhlas beramal ini kalau saya mengartikan pemahaman seluruh ASN di Kemenak ini ya artinya ya ikhlas beramal itu ibarat identik dengan dablek dan sakar PDW. Walaupun saya pernah mengartikan ikhlas beramal itu apa? Ikhlas beramal adalah kita bagaimana bekerja betul-betul profesional dan juga visioner. Ikhlas beramal. Jadi kita profesional, kemudian kita untuk berkreasi, berimprovisasi, berinovasi di dalam rangka untuk bagaimana yang notabene adalah simbol agama. Ibaratnya Departemen Agama itu kertas yang putih. Ada titik satu noda itu, wah viralnya harus kan itu luar biasa. Ono Pak KUA itu loh, teko ngangkat nikah, bedol nikah ini dia melopi jenengane 200.000 itu viral dilaporkan wis koyok seakan-akan generalisir semua KUA itu seperti itu kelakuannya. Jadi apa yang dirasakan oleh saudara kita yang di Kemenak, kita sudah merasakan semua. Ya kenapa? Ada levelnya agama seperti itu. Tahun 87 kalau saya aktif di advokasi kepada anggaran. Jadi Departemen Agama ini kalau waktu dulu tahun 87 itu saya membandingkan Departemen Agama tahun 87 itu anggaran Menteri Agama itu anggarannya kalau nggak salah sekitar 10 miliar atau 10 miliar. Kemudian saya bandingkan dengan di PU, kemudian di Menteri Keuangan itu hampir triliunan. Yang diurusi Kemenak, yang itu didepak saat itu ada ngurusi pengadilan, ngurusi pendidikan, ngurusi. Tapi nah haji rasa diurus itu malah rebutan yang pengen ngurus haji. Nah ini keberadaan seperti ini kita betul-betul yang jadi kita ukurannya apa? Jadi nak kesannya di wong agama itu salah sithik wis ketoke. Lama-lama sekarang sebenarnya bajunya dengan putih semuanya itu betul-betul ya semuanya jadi putih seperti itu. Maka sekarang tadi saya juga tertarik dengan dua item yang saya garis bawahi tentang wali hakim sama tadi apa? Jadi kalau saya suruh milih ya, bukan gajinya ya, suruh milih jadi ketua pengadilan agama dengan kepala KUA itu milih kepala KUA. Milih KUA loh. Kenapa? Saya itu ingat betul. Bikin senang orang. Waktu kecil saya jenengan tahunya Pak Naib. Pak Naib ya dulu kan waktu saya kecil Pak Naib itu Pak Naib. Pak Naib itu tahunya ya orang yang jenengane kiai ngaji ngalim toriko yo hebat jenengan wis segalanya lah Pak Naib seperti itu. Sehingga apa?
Kalau saya masih menang betul itu. Ada Pak Naib datang ini, sopir datang begitu, terus cium tangan seperti itu, langsung nanti berkatnya juga. Belum sanguni. Tapi dalam perkembangannya, saya setelah jadi hakim ini, karena banyak saudara saya, teman saya yang ada di kepala KUA. Nah, tadi masalah pekerjaannya ya. Saya itu terus terang dengan teman-teman saya di Palakoa Pak, tahun 2000 sampai 2006 Pak. Saya itu sering diajak sama teman-teman KUA. Maka, opo sampai jadi hakim jenengan ini, aku loh jadi kepala dari KUA ini, sedino ini ramati sana. Enggak, saya bicara karena saudara kita sendiri ya. Ya, mau ngelek-ngelek tanggap ya ngelek-ngelek saya sendiri ya. Benar seperti itu. Iya, benar seperti itu. Terus selama-lamanya kan juga ada yang sudah jadi kaurais ya Pak. Jadi kalau saya analogikan kepala KUA ini ibaratnya kayak kasat lantas di kepolisian. Jadi kapolresnya itu kauraisnya itu. Itu dulu. Yang cerita bukan siapa-siapa, iya dari kauraisnya sendiri. Aku dari kaurais setoran dengan ini. Nah ini saya bekerja bukan karena pelaku tadi pelaku yang bicara karena pelaku seperti ini. Nah yang seperti inilah jenengan. Nah kadang-kadang kalau nengok yang lain sebenarnya jadi lebih parah dengan ya karena sudah tertanam. Pak Naib itu yang benar seperti kiai. Jadi orang yang menikah itu sudah takut Pak ini Pak Kiai harus rumah seperti itu. Makanya tadi saya suruh milih jadi kawah itu karena seperti itu. Yang sekarang. Terus enaknya lagi, kalau saya kan nggak bisa. Orang di pengadilan itu kan orang susah. Kalau di KUA kan orang bisa mau senang semuanya. Kebetulan kalau memang yang mau dinikahkan itu kepala kawannya juga senang yang mau dinikahkan, adalah akannya dirubah. Aku nikahi kamu dengan ini. Halang. Kan enak juga seperti itu. Nah ini sebenarnya fenomena seperti ini ya termasuk tadi. Nah, saya sebentar sini. Kenapa yang tadi anggaran kenapa sama? Saya terus terang jenengan. Sampai sekarang masih jenengan. Bagaimana ya komunikasi? Kebetulan saat ini Kanwil Jawa Tengah itu dulu sekretaris saya. Pak Mustahil dulu tuh sekretaris saya waktu tahun 99 itu yang nyupiri saya sampai ke Ciganjur ketemu Gus Dur, saya mana itu ya Kanwil Semarang seperti itu ya. Sekarang ini Pak Gus Marom ya kemarin ya. Ini sebenarnya pengalaman seperti ini jauh dengan dulu itu yang tadi saya katakan. Kalau KUA ini kasat lantasnya, KURS-nya adalah kapolresnya, tampaknya sudah atau masih seperti itu ya. Mudah-mudahan saya ada karena sudah menerima remunerasi 70% tunjangan kinerjanya. Jadi itu sudah cukup lah kanggo laundry jenengane, jase lah jenengane. Jase kan diajukan dulu itu sekali laundry itu 500.000 dulu ya. Disetujui atau tidak dulu itu. Nah ini dari pengalaman inilah kenapa saya di satu sisi kadang-kadang tadi saya bangga kemudian dari saya jadi ketua itu ada yang saya banggakan juga kebanggaan kami ya Pak. Mau nggak mau ketua pengadilan agama itu otomatis dengan kepalanya hakim itu kan wakil Tuhan. Hakim itu wakil Tuhan. Syaratnya pun jenengane sejine dadi hakim sarjanane kudu sarjana hukum atau sarjana syariah. Meh dadi wakil Tuhan. Lah awake dhewe kalau saya seperti ini, wong sudah diangkat sebagai wakilnya Tuhan,
Orang yang datang ke pengadilan ini, orang yang datang yang ingin mencari solusi suatu permasalahan yang ada di dalam masyarakat. Masuk Pak Hakim ini, wakil Tuhan tanya, Pak, saya punya masalah ini, wah saya itu nggak ada aturannya itu, nggak bisa gimana ini, nggak bisa. Terus diangkat jadi wakil, ya konsepsinya apa? Wah, terus diangkat jadi wakil, Pak saya gini. Oh sih, nggak boleh iso seperti ini, caranya seperti ini. Nah, maka dengan posisi seperti inilah saya dengan semuanya yang ada di sini kita sepakati bahwasanya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 kompilasi hukum Islam itu adalah merupakan fikih orang Indonesia. Kita sepakati dulu di situ. Kalau kita sepakati Undang-Undang Nomor 1 74 kompilasi hukum Islam adalah sebagai fikih kita, maka sifatnya karena itu sebagai fikih, ya fikih itu harus mencela-mencela. Fikih itu tidak kaku seperti ini. Seperti tadi, memang di muhakam nggak ada ya. Dari mana? Wah ini muhakam nggak ada, cuman ini hakim ada di sini. Nah, ini bukan tugasnya KUA, golek-golek mimpi ya sana. Tugasnya adalah tugasnya tadi wakilnya Tuhan tadi. Masuk gak bisa golek solusi ini undang-undang jumpa seperti ini. Makanya kalau kita sepakati ini sebagai fikih, ya tadi saya katakan adalah tidak kaku, tidak baku, tapi adalah apa? Selalu dengan mengikuti pengertiannya. Nah, dengan seperti inilah insya Allah tadi yang saya nak jadi hakim jadi tadi yang kawan itu sebenarnya enak, apalagi ada pengadilan agama masih harus nyata seperti itu. Kalau kemarin saya dengan kawan itu kan diskusi. Enggak, kalau saya punya prinsip gini, KUA itu tinggal nyatat aja produknya PA sebenarnya. Andai kan itu dosa, asik dosokin Pak Hakim kono aja. Dosa warna aku urusanmu sini. Ya kan udah selesai dengan ngapain sih dengan ini? Bahkan nih maaf ya, Masya Allah, ini ada tapi sudah pensiun Mbak ya? Sudah pensiun. Putusan pengadilan agama dicoret-coret ini apa? Ini coret-coret seperti loh jaringan ini. Tadi sudah saya katakan, makanya untuk jadi hakim aja itu harus sarjana syariah. Nah, malah kawan tidak harus sarjana syariah. Aku jaringan itu pokoknya yang penting orang Islam seperti itu. Gak usah sih ini, gak boleh sih ini. Presiden sampai siapa ngoreksi jenis putusan itu nggak boleh. Ketua Mahkamah Agung aja nggak boleh. Kecuali orang yang telah ditunjuk oleh Ketua Mahkamah Agung itu dikoreksi adalah ada upaya seperti ini. Maka tadi kalau mengkawal dengan ini, iki apa kok ada permasalahan seperti ini? Alah, dosane dene Pak Hakim ngono lah, urusan gue sebenarnya. Tapi saya juga nggak gitu, wah dusuk di WKP kabeh ya wis. Nak swarga kowe tak pede dhewe kabeh, aku merasa melu swarga. Artinya apa? Karena kita dikasih jadi istilah di akhir kan bener itu telu. Salah bisa itu siji. Aku dikasih wakil Tuhan kok. Jadi kadang-kadang anekdot yang saya kanjeng. Kalau memang saya salah ibaratnya Pak Hakim, Gusti itu ono kawulamu hambamu pating keleleh di sisi seperti ini. Saya berusaha jadi wakilmu, tak openi, tak carikan solusi, masih kamu salahkan. Ya jangan seperti ini. Aku harus banget wakil. Ini masuk kayak itu seperti ini. Oh iya lali ya. Makanya kalau tadi menyebut Gus Dur, ya Gus Dur ya kayak gitu. Kalau memprotes demo sama yang atas kalau saya juga gitu. Aku nggak mau demo sama kawan nggak mau. Demo harus yang dulu. Makanya inilah yang menjadikan kita sampai seumur saya sudah hampir seumur dari 58 seperti itu. Tapi alhamdulillah Pak, mungkin
maaf ya Bu, saya walaupun umur penyiapan gini ini 3 jam masih kuat. Bener Pak, masih kuat saya. 3 jam masih kuat. Gini toh. Enggak percaya. Bahkan kalau dipaksa 10 jam masih kuat. Gini toh. Bisa gini aja. Gini toh. Gini toh. Salah pilih kayaknya. Pilih salah. Jadi akibat Pak. Jadi sing seneng-seneng, wong seneng-seneng yo tekono KUA, sing susah-susah bermasalah tekan pengadilan. Nah, dan ini stres ini pelampiasannya ya wah kok delok kayak jenengane sing nang pegatan ayu wis kita di sini tangannya dimbeke ngene tok. Jadi inilah seperti ya, kasus tadi seperti tadi kenapa ada wali hakim di putusan ini, kenapa diisbatkan? Satu, sebenarnya doktrin kami selaku pimpinan pengadilan, jangan ada satu hakim kami yang memutuskan yang tidak sesuai dengan nuraninya. Saya larang keras kalau memang tidak sesuai dengan nurani. Jadi putuskanlah dengan nurani. Ya seperti termasuk ini sebagai contoh umpamanya. Ya, kemarin itu biasa kita sharing dengan Pak Hakim ya. Seperti contohnya, Pak, ini mau minta isbat nikah. Tapi benar-benar yang ditulis di permohonan itu Pak, yang jadi wali nikah adalah Mudin ini seperti ini. Benar tulis Mudin seperti itu. Terus Mudin seperti ini. Lah kira-kira sah nggak Pak kalau wali Mudin sebenarnya? Saya jamin kalau yang menikahkan ini Mudin itu jelas tidak sah. Tapi kamu harus nengok di situ. Bagaimana kultur masyarakat orang desa. Hakimnya kemenang untuk mengkorek kultur masyarakat desa yang saya tahu nih. Kalau di Jawa Timur ada enggak? Kalau di Jawa Tengah itu ada. Mudin seneng, karo Mudin susah. Mudin senengi yang ngurusi pernikahan, ngurusi mantu, siapa pernikahannya. Itu Mudin seneng. Semuanya prosesi nikah mulai bahkan sampai dikasih ribet dengan wes kok apa-apa pasang dengan Mbak Mudin. Ya tahunya seperti itu, jadi nikah tidak tercatat. Ya akhirnya ditahu jadi ini waktu ngajukan pernikahan Mudin. Lah kita sebagai hakim, karena kulturnya itu seperti walaupun yang nikahkan itu Mbak Mudin, kita mengkorek di situ kan ada orang tuanya, ada apakah mungkin orang tuanya itu nggak berusaha Mbak Mudin? Saya silahkan dorong anak saya dinikahkan, monggo yang ngakatkan Mbak Mudin seperti ini. Artinya apa? Walaupun yang nikahkan Mudin ini itu pasti di situ ada orang tuanya yang ada kan kita Pak Hakim mengorek oh ini karena yang nikahkan orang tua diwakilkan sama Mbak Mudin. Kalau tinggal nengok apa letter seperti itu, ya tadi saya katakan ya mungkin sah, tapi kan kita menggali, menciptakan ini apakah mungkin wah ini nggak sah, Mudin ini cukup di situ aja kita seleksi bagaimana kultur kita seperti ini. Oh berarti orang tuanya saya itu masih ya, masih kan monggo Pak untuk nikahkan nikahnya orang desa ya, orang kampung juga nggak bisa seperti itu kan. Berarti kita pahami taukil dengan Mudin. Jadi dari di situ fungsinya jenengan ini. Napa tadi kita jadi wakil Insya Allah ya berat, tapi ya enak. Nah disitulah. Nah, makanya kenapa tadi saya katakan ya sudah kawan kan jenengan ini kepengin sampai aman bebas Allah urusannya sopo pengadilan agama ini seperti tadi wes putusannya terserah, nggak usah merek-merek yang lain. Itu satu tadi kasus seperti itu. Dan kemudian juga ada. Nah, tadi sebetulnya tadi yang pernah saya ceritakan tadi kan
kalau KUA itu dengan sing di media akad itu ayu meneman tak nikah karo kono wali akhir dengan wis tak akad tak nikah dhewe wae. Enggak artinya apa? Kira-kira tak nikah dhewe ini dengan tak nikahkan dengan saya sendiri, kamu saya nikahi lah seperti ini. Jadi enggak kira-kira? Jadi enggak, Pak? Hah? Jadi. Loh, katanya kita sepakat. Undang-Undang 174 sebagai fikih kita. Kalau nggak sah, bagaimana hadis yang jelas sahih itu ada? Salasun jiduna jidun, wahasyunya jidun, an-nikahu atau lagu warujuk. Saya nggak mana. Makanya tak ajak seni kawa ya ben mikir mencelah-menceling fikih seperti ini jenengan. Kadang ngambil sini kadang balik ke fikihnya kadang-kadang ke seperti itu. Ya ini kasus termasuk ya. Mungkin ya ada jenengan ini. Pak, ini kan masih dalam idah ini. Kenapa? Disebutkan jenengan ini kan. Ya seperti itu sebelum terus terang Pak, sebelum disebut sebenarnya konsultasikan dengan saya. Pak ini gimana memutus? Nah saya tadi kan jangan memutus yang tidak sesuai nurani, yang kamu pahami gimana. Saya memberikan solusi. Coba kapan dia itu pisahnya dengan istrinya sendiri. Kita pernah dengan belajar soal kajian. Iya ya Pak. Ditarik-tarik sendiri gimana itu? Apabila saya meninggalkan istri saya, yang terakhir maka saya membayar sebelum jatuhlah talak saya. Kira-kira sudah jatuh belum itu? Kan diucapkan seperti itu. Kalau dia pergi 6 bulan seperti ini. Nah itulah kadang-kadang, ini pakai undang-undang 174, ini kadang-kadang pakai hadis itu tadi seperti ini. Apa? Biar kita tuh memutuskan juga tenang. Makanya saya berikan seperti ini biar para penghulu, para kawan ini ya tadi seiki urusannya wakil Gusti Allah lah terserah seperti ini. Maksud saya seperti itu. Bukan berarti saya menutup untuk bagaimana. Nah, kemudian mungkin ya ada malah kuas sendiri. Wah ini gimana menurut saya ini data-data saya mau isbatkan enggak mau. Walaupun mungkin tidak ada juga. Ya kalau ke KUA orang datang masih dalam masa idahnya seperti ini, ya jangan sampai dinikahkan. Tapi kan katanya dengan isbat ini kan bukan meriksa data lagi, yang meriksa kan Pak Hakim. Kalau yang datang ke KUA, kamu masih dalam masa idah, kamu ini masih dalam masa riz'ah dengan seperti ini, nanti kamu poligami seperti ini. Atau masih dalam masa riz'ah harus ada izin dulu dari pengadilan seperti ini. Itu kan manakala langsung seperti ini. Tapi kalau yang sudah jadi penetapan pengadilan agama, maaf, bahwa itu nggak punya hak nih. Tapi kalau memang ini saudara juga punya solusi gimana mengajukan kebanyakan adalah pembatalan terhadap penetapan pengadilan agama. Ya ajukan saja. Inilah mengapa dalam hal ini Pak Panitra ini tak ajak ke sini. Saya terus terang pasca lahirnya Lontong Kupang, Lontong Kupang ini kami kepengin waktu itu habis rupiah ini saya Pak Wali Kota Pak Husmarom bilang saya malu jadi pimpinan di Surabaya tapi tidak ada inovasi yang membanggakan di bawah ini. Maka dengan Lontong Kupang ini misi kami adalah bagaimana dari Surabaya untuk Indonesia. Tadi kita bicarakan di area Semoke dengan adanya data-data terintegrasi kependudukan dari pengadilan agama dengan KUA, tidak ada lagi kerepotan kesulitan para KUA ini ada akte cerai palsu, ada yang palsu ini. Kalau nanti sudah punya database yang terintegrasi antara KUA, Dukcapil dan pengadilan agama. Kita mulai dari Surabaya. Kemarin Dirjen Dukcapil dan Dirjen Badila
sudah sepakat ini akan dibawa ke nasional dan ingin menjadi pelopor untuk Indonesia yang merupakan yang belum berkomunikasi dengan Dirjen Dinas. Kalau Pak Dirjen Dukcapil sudah oke, yes. Dirjen Badilak sudah oke, dan yes. Yang Pak Dirjen Dinas mestinya hari ini tadi Pak Dirjen Badilak karena posisi ini saya tak sampaikan kepada kawan ini, beliau sangat membangga dan apresiasi bahwasanya ini adalah karena nanti mau pengen dibawa ke nasional seperti ini. Ini mudah-mudahan kita berhasil lah. Maka sekali lagi tadi yang masa ini tidak menutup kemungkinan apapun yang ada di dalam penetapan penanggulangan ini, maaf sebenarnya kepala KOA tidak punya hak untuk mengoreksi di dalam putusan ini. Tidak ada punya ini. Karena apa? Yang berhak untuk mengoreksi dari putusan ini adalah hakim yang lebih tinggi. Tapi kalau kawan sekiranya tidak setuju tadi yang akan ajukan saja adalah pembatalan. Pembatalan isbat nikah mau nutup batal lagi. Nak gelem golek tambahan kekosong. Ya KPA juga langsung ke Pengadilan Agama Surabaya. Enggak, karena mengapa seperti ini? Nah, ini nanti biar Pak Panitra jelaskan. Kami terus terang Pak, kadang-kadang prihatin. Sebelum corona ini kan orang mau haji itu banyak ribuan yang mengajukan perubahan perubahan nama. Ini jangan dengan siapa-siapa. Kami didoktrin dari pimpinan kami. Tolong kalau ada orang yang mau naik haji, tolonglah Pengadilan Agama untuk menerima seperti itu. Mengapa untuk menerima? Maaf, ini kalau kita tidak menerima seperti itu Pak, kalau di Pengadilan Agama insya Allah prosesnya cepat, murah, nggak sampai 500 lah ada selesai. Kalau sudah nanti di pengadilan tetangga kita Pak, harus sampai puluhan juta Pak. Nah ini mari kita punya kemudian bersama-sama. Orang mau ibadah haji, itu kadang-kadang kita sebagai penyelenggara hajinya seperti itu malah kadang-kadang memesan. Kami terus terang didoktrin mengenai tolong tidak usah bilang kemana-mana, nggak usah dipublish, nggak saya apa. Pokoknya kalau ada yang seperti itu terima saja, diputus saja. Karena apa? Siapa lagi kalau itu? Harus sama-sama. Kemudian kedua, di antaranya yang mungkin nanti Pak Panitra akan jelaskan. Ada terhadap putusan pengadilan dibawa ke Dukcapil, wah nggak bisa balik KUA balik lagi ke seluruh KPA seperti ini. Akhirnya kemana-mana saya teruskan, pokoknya jangan kita bola pingpong sekali sini kalau perlu selesai. Alhamdulillah pasca MUI Lonokupang ini Pak, Pak Panitra ini tak kasih dengan ini, udahlah. Kami termasuk diskresi ini demi untuk pelayanan sepanjang kita tidak menjanjikan ataupun diberikan apa-apa, saya tanggung jawab dunia akhirat. Kita niat seperti itu. Alhamdulillah Pak, sekarang surat yang dari kawan di kawan seperti Pak Panitra ini nanti biar diserahkan. Begitu Dukcapil Pak sudah langsung diterima. Sehingga jangan membulan-bulankan kesana kemari. Inilah yang melatar belakangi seluruh warga Pengadilan Surabaya tak ajak. Carilah surga sekarang juga. Jangan menunggu besok. Kalau hari ini adalah jelas, kalau besok belum pasti ya kalau kita masuk surga. Kalau hari ini kita mencari surga, banyak menolong, membantu masyarakat, banyak manfaat yang lain. Insya Allah kita didoakan selalu sehat walafiat. Anak-anak kita kembali baik-baik. Itulah misi kita seperti itu. Maka biar lebih jelasnya, monggo Pak Panitra. Segala permasalahan yang langsung kepada Pak Panitra itu sedikit menambahkan. Monggo.